Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa wa sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Asy'ari wa hadratin Mustafa al-Jazairi. Wa lima syahidina wa sahidatina. Mujahidin muslimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul lagi di Masjid Ar-Rahmah untuk melanjutkan kajian Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idhahil Aqidatil Islamiyah. Melanjutkan Al-Mabhatsur Rabi' fil imani bir-rusuli alaihi wassalatu wassalam. As-su'al mal farqu bainal mu'jizati was-sihr? Apa bedanya antara mukjizat dan sihir? Mukjizat sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-jawab as-sihru amrun khariqun lil 'adati fi badi'ir ra'i. Jadi sihir sesuatu yang di luar kebiasaan, kejadian yang luar biasa. Yang pada awalnya tumkinu mu'aradatuhu, di mana sihir ini memungkinkan untuk menandinginya. Li'annahu sihir, karena sihir ini mabniun ala asbabi man arafaha, karena sihir ini terjadi adanya sebab-sebab yang orang mengetahuinya. Wa ta'ataha, dan bisa mempraktekkan, bisa menjalankan sihir itu. Hasala ala yadihi dzalikal amr, jadi yang mempraktekkan itu bisa berhasil untuk dirinya. Maka fahuwa fil haqiqah, pada hakikatnya sihir itu
Wa nafsil amri ghairu khariqin lil adah. Pada hakikatnya sihir itu bukan sesuatu yang luar biasa. Wa gharabatuhu innama hiya bin nadhari li jahli asbabihi. Dan adanya keanehan yang terjadi dalam sihir itu disebabkan karena apa? Bin nadhari li jahli asbabihi, karena kebodohan, karena ketidaktahuan sebab. Kenapa kok bisa terjadi? Karena dalam pandangan kita nggak tahu. Yang tahu, yang kita ketahui hanya sesuatu yang luar biasa, karena terjadi di luar kebiasaan. Wa amal mujizat, adapun mujizat, kalau mujizat fa innaha khariqun lil adah, betul-betul bahwa mujizat itu suatu yang luar biasa, di luar kebiasaan, hakikatan, betul adanya, la yumkinu mu'aradatuh, tidak bisa ada yang menandingi mukjizat. Fala yumkinu as-sahir ayyaf ala mithla fi'lil anbiya. Maka tidak mungkin seorang penyihir untuk berbuat sesuatu seperti apa yang dilakukan oleh para anbiya. Min ja'lil mayyiti hayyan, contohnya menjadikan sesuatu yang mati menjadi hidup. Wa qalbil asa hayyatan, merubah asa, tongkat, menjadi ular. Walidha, karena kenyataannya seperti itu, amanat saharatu Fir'aun di Musa alaihi salam. Ya. Maka para tukang sihir itu beriman kepada Musa. Tukang sihirnya Raja Fir'aun, karena melihat kenyataan bahwa mujizat beda dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Lama ketika sorot asohu, melihat tongkat Nabi Musa, hayatan hakikotan, menjadi betul-betul seekor ular. Wabtala'at isiyahum wahibalahum, tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka dimakan, ya, ditelan oleh tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Lima
ma'rifatihim bi anna hadza mimma la ya'ti bisihr, dengan pengetahuan ma'rifat mereka bahwa ini bukanlah sihir yang mereka lihat dari kejadian tongkat Nabi Musa yang betul-betul menjadi ular yang memakan ular-ular yang mereka wujudkan dari tongkat dan tali-tali mereka. Wasihru masdaruhu min nafsin ammarati isu. Nah, dan sihir itu sumbernya, masdarnya min nafsin ammaratin isu. Itu muncul karena nafsu amarah, kejelekan, ya. Jiwa amarah itu yang jelek. Takunu madharan lil fasad, yang menyebabkan kerusakan, yang menampakkan kerusakan. Wal mu'jizah masdaruha min nafsin zakiyatin, dan mukjizat itu berasal sumbernya itu dari jiwa yang suci, nafsin zakiyah, jiwa yang bersih. Takunu madharan, ya, yang menampilkan, ya, yang menampakkan kemaslahatan dan memberikan petunjuk, ya, wal irsyad, dan petunjuk, ya. Itulah hasil dari mukjizat, ya. Memberikan kemaslahatan, kebaikan untuk manusia, mengarahkan manusia ke hal yang benar, irsyad, memberi petunjuk. Kalau sihir tidak demikian. As-su'al mal farqu bainal mu'jizah wal karamah. Apa perbedaan mukjizat dengan karamah? Al-jawab al-karamah amrun khariqun lil adah. Karamah juga sesuatu yang luar biasa. Yadharu ala yadil wali. Karamah itu muncul, nampak, ya, pada diri seorang wali, seseorang kekasih Allah, wali. Faya ghairu makrunatin, ya, bid'awan nubuwah. Karamah ini tidak dihubungkan dengan dakwah kenabian. Amal mukjizah fa innaha takunu makrunatan bidakwah nubuwah. Kalau mukjizat itu ada hubungannya dengan dakwah kenabian. Wal wali huwa al-arif billah. Wali itu seseorang yang tahu akan Allah, wa sifatihi hasba ma yumkin,
sifat-sifat Allah, ya, sekiranya mungkin, ya, seseorang wali itu mengetahui akan Allah itu secukupnya, maka wali itu al-muwadzibu ala ta'ah. Seorang wali harus tekun dalam ketaatan. Al-mujtanibu lil ma'asi wasayyi'at, ya, meninggalkan maksiat dan kejelekan, menjauhi maksiat dan kejelekan. Wal mu'ridu 'anil inhimaki fil ladzati wasyahawat. Seorang wali itu harus berpaling dari kelazatan, kenikmatan, syahwat, ya. Wa zuhurul karomah ala yadihi, munculnya karomah pada diri wali itu ikramun lahu, ya, suatu kehormatan, suatu kemuliaan bagi dia min rabbihi, dari Tuhannya. Jadi karomah itu pemberian dari Allah, ya, satu penghormatan. Wa isyaratun liqabulihi indahu wa qurbihi, ya, yang menunjukkan Allah itu menerima, ya, keberadaan wali ini, kedekatannya dengan Allah, karena Allah memberikan suatu penghormatan, kemuliaan, ya, bagi diri wali itu. Wahya kal mu'jizah lin nabi, sebagaimana mukjizat yang diberikan kepada nabi, alladzi yakunu min ummatihi dzalika, sebagaimana mukjizat yang diberikan, yang dimiliki oleh Nabi, ya, yang diketahui umatnya Nabi, ya. Dzalikal waliyu idzal waliyu la yakunu waliyan hatta yakuna muqirran bi risalati rasulih. Seorang wali dikatakan wali sehingga yakuna muqirran bi risalati rasulih, tahu, ya, risalah rasulnya, banyak membaca risalah rasulnya, dengan mengetahui risalah kenabian rasulnya, wa mudda'inan li awamirihi, dan mengikuti, tunduk dengan syariat yang dibawa oleh rasulnya, hoyatal iz'ani, betul-betul mengikutinya
Walau idda'a al-istiqlal binafsihi, ada kata ya, idda'a binafsihi, mengaku bahwa wali itu berdiri sendiri, ya, merasa bebas karena diberi satu karomah, walam yutabi' rasulahu, tidak mengikuti apa yang ada, ya, yang disampaikan oleh Rasulnya, lam tazhar ala yadayhil karomah, maka tidak muncul dalam dirinya al-karomah, walam yakun waliyan lirrahman, dan tidak menjadi walinya Allah ar-Rahman, bal yakunu aduwan lahu wa waliyan lisyayatin, bahkan wali tersebut menjadi musuh Allah, wa waliyan lisyaiton, menjadi walinya syaitan, karena tidak mengikuti, tidak mau membaca risalah Rasulnya, mengikuti semua yang ada di dalam risalah tersebut. Kama yushiru lidzalika qauluhu ta'ala khitaban li nabiyyina alaihi salatu wassalam fi haqqi aqwamin za'amu annahum yuhibbunallah, sebagaimana ya, diisyaratkan qauluhu ta'ala, firman Allah, khitaban li nabiyyina, perkataannya kepada nabi kita alaihi salatu wassalam, untuk kaumnya, za'amu, ya, mengaku idda'a annahum yuhibbunallah, bahwa mereka mencintai Allah. Surat Ali Imran ayat 71. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, in kuntum, kalau kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah, ya, syariat, ya, apa yang dibawa, ya, dalam risalahku Nabi. Yuhibbukumullah, kalau mengikuti saya Nabi, Allah juga akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum, mengampunimu sekalian, dunubakum, dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam firman Allah yang lain, Ali Imran ayat 32, Qul ati'ullah war rasul
Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, atiullah, taatlah pada Allah, war rasul, dan rasul. Fa in tawallaw, apabila berpaling, mengingkari, tidak taat, fa innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak menyukai orang-orang kafir. As-soal madza yajibu lil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Apa yang wajib pada diri para anbiya, sifat-sifat yang wajib pada diri para nabi, al-anbiya. Al-jawab, yajibu lil anbiya alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin. Wajib bagi para nabi untuk memiliki 4 sifat. Wahya as-sidqu, jujur, wal amanatu, dapat dipercaya, wat tablighu, menyampaikan, wal fatonah, cerdas. Wa makna sidqi fi haqqihim, maksudnya arti dari sidqi, jujur, fi haqqihim, pada diri para nabi, kaunu khabarihim mutabiqan lil waqi, keberadaan berita yang ada yang disampaikan oleh para nabi mutabiqan, itu sesuai lil waqi, dengan kenyataan. Wa nafsil amri, sesuai dengan perintah. Fala yasduru minhum kadzibun aslan, tidak akan muncul nampak dari pribadi para nabi, anbiya, kadzibun, sesuatu yang bersifat membohongi. Sedikit pun tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Apa yang dibawa, berita yang disampaikan oleh para nabi, sedikit pun nggak ada kebohongan. Wa ma'nal amanah, dapat dipercaya, fi haqqihim, kaunu zawahirihim wa bawatinihim mahfudatan. Jadi amanah, zawahirihim, zahirnya, bawatinihim, batinnya, mahfudoh, terjaga. Minal wuqu'i fi ma la yardal haq, dari sesuatu peristiwa kejadian apapun itu yang menyebabkan Allah tidak ridho. La yardal haq, al haq Allah.
alladzi istafahum, ya, di mana Allah itu sudah memilih mereka ala sairil khalqi, untuk seluruh manusia. Jadi pilihan, jadi betul-betul punya sifat amanah, dipercaya. Wa makna tabligh kaunuhum bayyanu linnas. Tabligh itu, ya, para anbiya menjelaskan, ya, kepada manusia, bayanu, ya, menerangkan kullama amarahumullahu bibayanihi, ya, semua segala sesuatu apa yang Allah perintahkan dengan penjelasannya ahsana bayanin, ya, sebaik-baik penjelasan, keterangan, ya, tabligh jelas, ya, bisa dimengerti. Falam yaktumu min dzalika syai'an, ya, sedikit pun, ya, mereka tidak menyembunyikan apa yang Allah perintahkan, yang harus disampaikan untuk manusia. Wa ma'nal fatona kaunuhum akmalal khalqi fin nabaha wal fahmi, bahwa para nabi mereka itu makhluk yang sempurna daya ingatnya, yang sempurna kepahamannya, kecerdasannya, ya, kepahamannya dalam memahami sesuatu perintah Allah, semua yang disampaikan oleh Allah dan harus disampaikan, ya, kepada manusia, ya, para anbiya memiliki kesempurnaan sebagai ciptaan Allah dalam hal kecerdasannya, daya ingatnya. Soal madza yastahilu 'alal anbiya alaihi wassalatu wassalam, sifat yang mustahil untuk para nabi apa? Ya, al-jawab yastahilu 'alal anbiya alaihi wassalatu wassalam arba'u sifatin, sama dengan yang wajib. Yang mustahil juga 4 sifat, wahya al-kadzibu, ya, bohong, ya, wal isyan, durhaka, wal kitman, menyembunyikan, wal ghaflah, pelupa. Wa kadzalika yastahilu alaihim kullu sifatin tu'addu indan nas minal uyub, ya. Demikian juga mustahil, ya, sifat-sifat yang ada pada diri manusia, ya, keaibannya, kaitannya dengan hal-hal yang aib, yang tidak baik, wa in lam takun minaz dzunub, ya. Walaupun tidak sesuatu yang, ya, menimbulkan dosa.
kadana atil hirfati au an-nasabi. Sebagai mana sifat kehinaan dalam pekerjaan atau nasab. Nasabnya itu bukan dari orang yang baik, keluarga baik. Mungkin pekerjaannya juga sesuatu yang dipandang oleh orang itu hina. Ya. Au tunafi fi hikmatil bi'tsah, atau sesuatu yang bertentangan dengan hikmah perutusan, ya. Sebagai seorang nabi yang diutus, ya, tetapi punya kelemahan, itu tidak mungkin, ya. Lam takun kasomam tuli, ya, wal bakam bisu, itu tidak ada, ya, dalam diri para nabi. As-soal, idza kana al-isyanu mustahilan fi haqqil anbiya alaihimus salatu wassalam fa kaifa akala adam minasyajarah allati nuhiya anha. Kalau sifat isyan, durhaka itu mustahil, ya, bagi para nabi, fakaifa, nah kenapa Nabi Adam itu makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah? Nah ini berarti kan bertentangan. Mustahil Nabi punya sifat isyan, durhaka. Nah ini Nabi Adam melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Al-jawab, inna Adam alaihi salam, sesungguhnya Adam, Nabi Adam itu akala minasyajarah allati nuhiya anha bitoriqin nisyan. Nabi Adam itu makan buah huldi yang dilarang dikarenakan dalam kondisi nisyan, lupa. Dalam surat Toha ayat 115, walaqad ahidna ila adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Telah kami perintahkan pada Nabi Adam dahulu, jangan sampai makan buah minasyajarah. Fanasiya, Nabi Adam lupa. Walam najid lahu azma, ya, belum punya kemauan yang kuat, belum ada dalam diri Nabi Adam untuk melawan, ya, bisikan setan,
untuk memakan buah khuldi. Pada waktu itu Nabi Adam nggak punya kemampuan, nggak punya daya. Maka wanasi ghairu asin, orang yang pelupa itu dikategorikan bukan orang yang berbuat maksiat. Ya, jadi lupa, orang yang lupa dikategorikan bukan orang yang berbuat maksiat. Wala mu'akhad, bukan termasuk orang yang harus dimintai pertanggungjawabannya. Wa amma nisbatul isyan ilaihi fi qauli ta'ala, ya. Ini dinisbatkan, adapun nisbatnya ya, disandarkan ya, sifat durhaka fi qauli ta'ala dalam surat At-Toha ya, surat Toha ayat 121 ya. Wa aso Adam rabbahu fahawa summa istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dan Nabi Adam melakukan satu pelanggaran ya, durhaka kepada Tuhannya, maka fahuwa, Nabi Adam dolla, sesat pada waktu itu. Tsummastabahu, kemudian Allah Tsummastabahu rabbuhu, Tuhannya, Tuhan Nabi Adam memilihnya fataba alaihi, Nabi Adam bertaubat dan Allah memberikan hidayah wahada. Fali suduri suratil mukhalafah anhu binaan ala nisyanin nashi an adamit tahaffuditam minhu, ya, karena munculnya kesalahan ya, terhadap Allah yang menunjukkan ya, ala nisyanin nashi ya, yang timbul dari sesuatu yang bersifat kelalaian ya, ya. An adami tahaffuditam, itu dikarenakan ya, tidak bisa menjaga diri, wal mukhalafatil lati tasduru nisyanan ya, ya, dan ketidakcocokan yang muncul, kesalahan yang muncul ya, yang menyebabkan kelupaan, maka la tu'addu fi haqqin nasi isyanan ya,
Jadi orang nasi yang pelupa hakikatnya ya tidak terhitung sebagai perbuatan durhaka. Wa uddat ma'siyatan fi haqi Adam nadharan li syarafi rutbatihi ya wa idhami manzilatihi. Jadi maksiat ya, yang dilakukan oleh Nabi Adam itu nadharan menunjukkan li syarafi rutbatihi ya, posisi Nabi Adam yang mulia wa idhami manzilatihi ya, derajatnya yang tinggi. Wal khulata ushahir yusta'dhamu minal kabir ya, kesalahan yang kecil dianggap sebagai kesalahan yang besar. Wa amma mu'akhadhatul maula subhanahu wa ta'ala li Adam ala dzalika. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala meminta ya, kepada Nabi Adam dengan apa yang telah dilakukannya bi ihbatihi ila hadhihi dar, untuk turun ya, Allah menurunkan ya Nabi Adam dari hadhihi dar ya, yang semula menempati surga akhirnya diturunkan oleh Allah dengan pelanggaran ya, suatu perbuatan durhaka ya, kesalahan yang kecil dianggap sebagai kesalahan besar ya, oleh Allah ya. Maka Nabi Adam diturunkan ke bumi. Wa'tirafu Adam bidzambi ya, dan pengakuan Adam ya, atas dosanya ya. Wa mutsabaratuhu ala istighfar, dan kekecewaannya dengan mengucapkan istighfar atas yang kelalaian Nabi Adam. Nabi Adam mengakui atas dosanya ya, kecewa dengan apa yang telah diperbuat, dengan ucapan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Fadzalika, dengan demikian, litasdada darajatuhu uluwan, sehingga Allah menambah, mengangkat derajatnya yang tinggi ya. Wa thawabuhu wa ajruhu, thawab, pahala, balasan Allah tambahkan, numuan ya, ya,
Jadi walaupun Nabi Adam itu melanggar, tapi Nabi Adam mengakui dengan dosanya atas kesalahannya dan beristighfar, maka Allah mengangkat derajatnya setinggi mungkin, ya, dan memberi pahala balasan, ya, yang berlipat ganda, ya, yang berkembang, ya. Wa yuqasu ala dzalika ma yansibu lisairil anbiya, ya, dianalogikan, ya, dikiaskan semua itu disandarkan kepada para nabi minadzunubil ma'asi, ya, dosa-dosa perbuatan maksiat, fa innaha dzunubun bil idhofati ila uluwi manasibihim. Dosa-dosa ini, ya, bagian dari perbuatan kedurhakaan itu diidhofahkan, ya, ila uluwi manasibihim, dirangkaikan, ya, dihubungkan dengan derajat, ya, kedudukan yang tinggi para anbiya ini. Li'annaha kadzunubi ghairihim wa ma'asihim, li'annaha sadiratun minhum alaihimussalam imma ala tariqit ta'awul au ala tariqis sahwi wa adami ta'ammud. Ini misalkan, ya, sebagaimana dosa-dosa yang lain, ya, kedurhakaan mereka yang ada pada diri para nabi, ya, baik, ya, ala tariqit ta'awul, ditakwilkan, au ala tariqis sahwi wa adami ta'ammud, atau dengan cara khilaf, ya, tidak ada maksud apapun, ya. Wa amma i'tirafuhum wastighfaruhum minha, adapun pengakuan mereka dan istighfar mereka para nabi minha itu fali ziyadati ma'rifatihim bimaulahum, untuk menambah ma'rifat, ya, para nabi bimaulahum, ya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan mereka, wa syiddati wara'ihim, ya, ya, karena waroknya mereka, wa takwanya mereka, ya, warok itu, ya, tidak berpikir masalah keduniawiaan, ya, dan takwanya para nabi liyazdadu ajron wa kurbatan wa uluwan fi darajatir rutbah, itu semua menambah pahala, ya, kedekatan dan ketinggian derajat
posisi mereka gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.